sudah baca semua di modulnya, nanti ada tugas ya. Nanti saya perlihatkan LMS-nya apa sih yang harus Anda lakukan. Tapi pertama kali sekarang kita akan membahas tentang pendahuluan untuk pembelajaran mesin ini. Ya. Jadi nanti saya selalu akan berikan modulnya ya tiap pertemuan. Mudah-mudahan saya bisa upload sebelum masa kuliah sehingga Anda bisa melakukan, maksudnya bisa baca terlebih dahulu sehingga lebih mudah untuk mengerti ya. Sebetulnya kalau desain online ini seharusnya Anda baca dulu terus kemudian kita tanya jawab, tapi saya kira Anda baca, saya jelaskan gitulah sehingga lebih mudah ya untuk memahaminya. Oke, baik, saya share. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan ya. Jadi ada beberapa jargon atau istilah-istilah yang seharusnya Anda mengerti nanti setelah kuliah ini ya. Misalkan supervised learning itu apa, unsupervised itu apa. Baik, jadi course learning outcome yang kita punya 3 course learning outcome seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah course learning outcome pertama. Jadi Anda harus dapat menjelaskan konsep pembelajaran mesin, menyangkut metode dan datanya ya. Jadi awalnya seperti itu. Nanti akan dipenuhi juga dengan metode-metode yang akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini menyangkut pendahuluan. Baik, kalau kita lihat ada istilah-istilah yang sekarang banyak dipakai ya, misalkan untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mata kuliahnya sebetulnya ada di tingkat 3 sekarang ya. Dulu adalah sistem kontrol cerdas, tapi kemudian kita rubah menjadi sistem kecerdasan buatan ya, supaya lebih umum, bukan hanya menyangkut kendali ya, tapi konsep artificial intelligence-nya adalah lebih umum. Sebetulnya apa sih bedanya artificial intelligence, machine learning, kemudian deep learning? Sebetulnya machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi yang dimaksud dengan artificial intelligence itu adalah sebuah program yang mempunyai kemampuan untuk belajar dan juga reasoning, ya, berargumentasi dan sebagainya. Dia bisa menyimpulkan sesuatu seperti manusia, itu yang diinginkan ya. Itu adalah timbul tenggelam dulu ya, dari sekitar 60-an ya, manusia sudah berharap bahwa sebuah robot itu bisa mimik ya, jadi menyerupai manusia, seperti dia bisa belajar, terus kemudian juga dia bisa menyimpulkan sesuatu, terus kemudian dia juga bisa berinteraksi dan sebagainya. Tapi nanti saya perlihatkan itu masih jauh ya dengan kemampuan manusia kalau kita lihat. Sedangkan machine learning adalah bagian dari artificial intelligence ya. Jadi machine learning itu adalah algoritma yang mempunyai kemampuan untuk belajar tanpa harus secara eksplisit diprogram. Artinya ada perbedaan paradigma programming biasa dengan menggunakan machine learning. Nanti kita lihat ya. Terus kemudian deep learning sekarang yang masih banyak sekali dibahas karena memang lagi booming. Sebetulnya ini timbul tenggelam juga. Sebetulnya ini dasarnya adalah neural network atau jaringan saraf tiruan dulu namanya ya. Nah, itu adalah bagian dari itu. Kalau neural network itu hanya satu layer, kemudian deep learning itu bisa membuat beberapa layer ya. Nanti kita lihat di akhir kuliah kita, nanti saya jelaskan sedikit mengenai deep learning ini. Jadi dia tidak usah mencari fiturnya sudah dia bisa simpulkan sendiri, cuman masalahnya nanti interpretasinya. Jadi adalah subset, sebetulnya ini adalah bagian dari machine learning ya. Jadi yang digunakan adalah artificial neural network atau ANN ya, yang bisa beradaptasi kemudian belajar dari jumlah data yang cukup besar. Nah, deep learning ini butuh data yang sangat banyak ya, sehingga dia bisa menyimpulkan sesuatu. Meskipun tidak seharusnya harus selalu sebuah permasalahan itu di-solve dengan menggunakan deep learning, tapi ada kasus-kasus tertentu ya. Cuman sekarang lagi booming, memang mempunyai kapabilitas yang cukup baik ya, dia bisa merepresentasikan banyak fungsi untuk deep learning ini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat gambar sebelahnya, jadi sebetulnya dari mana sih machine learning ini? Sebetulnya machine learning itu adalah permasalahan matematik dan statistik dulunya. Ya. Nah, saya pernah membuat sebuah penjelasan tentang machine learning ini di PPTK Gambung. Waktu itu ada
pengabdian masyarakat yang menjelaskan tentang machine learning. Ketika saya jelaskan tentang clustering, terus kemudian juga regresi dan sebagainya, ada seseorang ya yang menyatakan bahwa ini sebetulnya saya sudah belajar yang seperti ini. Dia orang pertanian malah. Jadi dia basisnya adalah statistik pertanian untuk agriculture ya, untuk teh. Dan ternyata memang dia pernah belajar, cuman tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari machine learning. Jadi seolah-olah machine learning ini membungkus sesuatu. Jadi ini adalah produk computer science yang memanfaatkan statistik ya. Ini computer science itu menggunakan metode-metode statistik, terus kemudian mereka bisa memberikan nilai tambah di algoritma tertentu dan sebagainya, akhirnya tumbuh menjadi sebuah jargon baru yang disebut pembelajaran mesin. Sebetulnya dalamnya adalah statistik. Jadi basisnya nanti sebagai dasar untuk kalau Anda ingin dalam mempelajari ini, Anda harus ngerti tentang probabilitas dan statistik. Karena apa yang saya jelaskan ini hanya cuil dasar-dasarnya aja sampai akhir kuliah itu ya. Jadi ini semacam Anda anggap bisa dijadikan sebagai trigger untuk mempelajari konsep-konsep algoritma yang lebih kompleks ya. Silakan nanti Anda sekarang kan lagi banyak diperlukan untuk data mining dan sebagainya. Sebetulnya adalah sama ya, hampir sama lah metodenya ya. Cuman mungkin kita bekerja pada data apa itu aja. Ya. Jadi kalau Anda sudah menguasai machine learning ya mau ke data mining kayak mau ke big data, mungkin ada perbedaan ya ketika kita harus berhubungan dengan data yang cukup gede, kemudian juga ada data yang sangat karena nanti ada yang disebut dengan curse dimensionality. Jadi kalau misalkan datanya dimensinya terlalu besar, itu ada permasalahan di sana, tapi bisa di-solve dengan misalkan nanti ada PCA namanya, Principal Component Analysis, untuk mencari feature-feature yang berpengaruh terhadap sesuatu itu apa sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita zaman dulu, ini adalah business domain expertise. Anda orang apa? Misalkan Anda orang misalkan dalam bidang apa ya, terus kemudian yang bersinggungan dengan computer science itu disebut dengan traditional software. Ya Anda programming, akhirnya misalkan Anda bekerja di perusahaan otomobil untuk sebuah manufacturing misalkan. Berarti kan bisnisnya, domain expertise-nya adalah manufacturing. Tapi ketika digabungkan dengan kemampuan computer science, programming, maka ini disebut dengan traditional software. Anda program aja seolah-olah gitu. Nah, kemudian seseorang yang bekerja di manufacturing juga kalau bersinggungan dengan masalah matematik dan statistik, saya yakin Anda sudah belajarkan statistik ya. Waktu tingkat 2 Probstat, meskipun banyak yang nggak lulus. Saya lihat ya, saya bisa lihat, jadi Probstat ini menjadi salah satu mata kuliah yang banyak yang nggak lulus. Nah, tapi itu adalah sebuah dasar ya. Jadi ketika seseorang yang misalkan bekerja di sebuah perusahaan manufacturing, misalkan di mana lah ya, di Toyota atau apapun, nah dia berhubungan dengan statistik, melihat data, itu disebut dengan data analisis. Ya, kemudian kalau computer science berhubungan dengan statistik, maka dia menghubungkan statistik dengan kemampuan misalkan dia tentang programming dan sebagainya, maka lahirnya disebut dengan machine learning ya. Sedangkan data science adalah gabungan semuanya. Jadi sebetulnya ini adalah interdisiplin ya. Itu ya kira-kira ada gambaran apa bedanya artificial intelligence, machine learning, terus kemudian deep learning ya. Terus kemudian Anda bisa melihat di sini posisi Anda sebetulnya di mana. Boleh silakan Anda nanti dalam tentang matematika dan statistik terus dihubungkan dengan kemampuan programming, maka lahirlah yang disebut dengan machine learning. Kenapa disebut machine learning? Karena dia punya kemampuan untuk belajar dari data ya. Sedangkan traditional software kita tidak melihat data itu ya, tidak melihat data itu sebagai sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan, tidak ada pola ya. Nanti kita lihat. Nah, ini saya ingin menekankan ya bahwa kemampuan manusia itu masih jauh untuk dicapai oleh mesin. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah pada saat Anda belajar pun ada yang disebut dengan Bloom taxonomy. Jadi pada saat kita membuat kurikulum juga sebetulnya ini misalkan sebuah mata kuliah itu didesain berdasarkan apa? Apa hanya kemampuan untuk mengingat ya misalkan pasal, undang-undang dan sebagainya ya. Jadi recall relevant knowledge, misalkan Anda pasal sekian, pasal itu adalah remembering. Itu adalah kemampuan terendah ya, kognisi dari kemampuan manusia hanya mengingat. Kemudian understanding, jadi dia mengkonstruksi arti dari sebuah data ya. Kalau misalkan supaya dia bisa apa? Setelah mengerti data, dia bisa mengklasifikasikan, terus kemudian dia juga bisa mengidentifikasi, terus kemudian dia bisa memilih dan mentranslasikan, menerjemahkan. Itu adalah kemampuan understanding. Nah, terus kemudian
tidak hanya itu, kalau misalkan hanya dia belajar dari data, hanya mengklasifikasikan, identifikasi, tapi ada kemampuan yang lebih tinggi lagi dari sisi kognisi yang disebut mengimplementasikan atau applying. Jadi menggunakan informasi pada situasi yang baru. Ketika seseorang sudah belajar sesuatu, terus kemudian ada padanannya misalkan di bidang lain ya, atau di bidang, atau misalkan Anda belajar theoretical terus ingin mengimplementasikan secara hardware, ada challenge tertentu, nah Anda bisa mengimplementasikan itu, maka ini disebut dengan kognisi ketiga, applying. Dia bisa mengimplementasikan. Nah, kalau misalkan S1 diharapkan seharusnya ya kemampuan kognisi Anda ini hubungan dengan machine learning juga ada ya. Jadi kalau kita lihat machine learning di sini, kalau S1 itu harus bisa sampai analyzing. Kalau D3 targetnya adalah applying, mengimplementasikan. Jadi mereka tidak banyak teori, tapi dia bisa mengimplementasikan. Nah, Anda untuk anak-anak S1 itu harus bisa sampai menganalisa. Ya. Jadi connection among ideas. Jadi bagaimana koneksi antara satu dengan sama lain. Kenapa ini bisa jalan, kenapa ini tidak jalan. Terus kemudian Anda selain sebuah alat itu jalan, tapi Anda bisa melakukan analisa nih kemampuan alat seperti ini. Ini adalah analyzing ya. Terus kemudian yang paling tinggi lagi adalah melakukan evaluasi. Ya, ketika Anda sudah melakukan evaluasi, Anda bisa berargumentasi. Kenapa ini nggak jalan? Ya, selain Anda menyatakan ini nggak jalan berdasarkan analisis Anda, ketika orang menanyakan sesuatu, Anda harus bisa defend. Jadi mempertahankan kenapa seperti itu, terus kemudian Anda bisa judging sesuatu. Itu berdasarkan evaluasi, dan yang paling tinggi adalah creating, membuat sesuatu ya. Jadi ini S3 sebetulnya untuk creating ini. Jadi kalau S3 ini harus membuat sesuatu meskipun itu bukan betul-betul sesuatu hal yang baru ya. Bisa jadi extension dari sesuatu yang sudah ada. Yang jelas itu adalah Anda membuat sesuatu. Itu adalah creating. Kalau kita lihat hubungannya dengan machine learning, ini masih sangat jauh kemampuannya dengan manusia. Ya, jadi lihat ya, kalau misalkan kita berpikir sesuatu yang lebih ya secara keagamaan misalkan ya, manusia itu nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu loh. Dia bisa sampai creating gitu. Sedangkan machine learning baru sekarang, baru understanding, atau misalkan taruh dia bisa applying, ini masih jauh dan susah kan sebetulnya. Machine learning aja yang levelnya masih 2, ada yang menciptakan yaitu manusia, apalagi yang di atas yang bisa sampai creating kita ya sebagai manusia. Berarti ya sesuatu yang lebih higher, lebih tinggi, jauh lebih tinggi menciptakan kita. Itulah kita bisa simpulkan dari sini, itu secara agama ya. Ya semua orang kalau misalnya beragama berarti percaya bahwa kita itu diciptakan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ini proven bahwa sebetulnya kita diciptakan gitu loh. Ya. Oke, ini kira-kira seperti itu ya kemampuan. Jadi masih jauh lah menurut saya. Mungkin ya semakin berkembang, ada sekarang nanti Anda lihat di modul itu ada yang disebut dengan deep minds ya, yang bisa membuat sebuah, jadi ada sebuah game Go yang disebutnya di Cina ya. Itu ada pemenangnya, juara dunianya, Lee Sedol namanya. Terus kemudian tapi bukan dengan machine learning yang biasa, dia menggunakan reinforcement learning, deep reinforcement learning. Itu bisa kalah sama mesin setelah dikasih training ya. Si Lee Sedolnya sendiri yang juara dunia kalah sama mesin. Ya, itu udah seperti itu ya. Tapi dia basisnya tetap dia harus melakukan, dia kalau nggak di training nggak bakalan bisa. Makanya di training dengan data yang cukup banyak di game ya, dengan banyak input dan sebagainya. Dia main game dulu sehingga supaya dia belajar, kalau sudah settle, jago, bertanding dengan yang juara dunia itu, akhirnya juara dunia ini kalah gitu. Skornya berapa kalau nggak salah, jauh lah skornya. Terus sekarang itu sampai sebuah game yang memang tim ya, banyakan ya, saya nggak ngerti ya di gamenya yang banyakan lah pokoknya, dia bisa kalah juga gitu, udah sampai segitu. Tapi memang tim yang bikin kalau dulu tuh adalah, sekarang tuh ada, coba cari AlphaGo ya, di sana Anda lihat video-videonya. Baik, sekarang kita akan melihat sebetulnya apa yang ingin kita pelajari, apa sih yang namanya machine learning ini, ide dasarnya ya. Kalau misalkan kita lihat, Anda mengobservasi misalkan tegangan ya di sini. Ini kita lihat sini. Anda bisa ngelihat apa sih namanya? Di sini kan cukup acak ya, lihat di sini. Ini acak. Jadi acak ya. Ini saya nggak bawa pen lah ya, acak. Ya di sini tuh gimana ya sana? Ya ke sini lah acak. Ya jadi ini tuh acak, sebuah observasi acak, misalkan tegangan. Kalau Anda lihat tegangan digital, terus Anda coba koneksikan dengan sebuah output dari rangkaian elektronik, itu nggak bisa diem. Tapi acak. Nah dari keberacakan ini sebetulnya apakah betul-betul acak?
Apakah betul-betul acak? Kalau Anda sudah belajar tentang probabilitas statistik, dulu ada random variable atau variabel acak ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat bisa digunakan dengan sebuah persamaan matematik. Ya, apakah memang betul-betul acak? Ternyata tidak. Yang di atas itu sudah menciptakan sesuatu yang disebut dengan density function. Kalau kita observe, kalau kita lihat, Nah, kalau kita lihat observasi ini, kalau kita bagi-bagi ini ya dengan probabilitas, fungsi probabilitas ini kita kasih garis kayak bikin histogram ya, garis-garis. Terus nah, misalkan di range di sini berapa kali ini si data ini ada, di range di sini berapa kali itu data ada, di sini berapa kali data itu ada. Kalau misalkan kita transferkan ke sini, kita lihat di sini titik tengahnya. Misalkan titik tengahnya adalah 0, di sini 0. Sering kan yang paling banyak data itu berada di sekitaran 0, maka data banyak itu hasilnya tinggi kan, probabilitas kejadiannya tinggi di sini. Ya. Kemudian semakin data semakin ke atas, semakin positif, berarti kan data ini sebetulnya semakin positif ke sebelah sini kan ya. Terus kemudian data semakin ke bawah ini semakin sedikit yang terjadi ya. Probabilitasnya semakin sedikit. Kalau misalkan kita gambarkan itu, maka kita berkesimpulan apa? Sebetulnya si data-data yang acak itu punya keberaturan kalau kita gambarkan dalam density function. Makanya muncul misalkan Anda pernah dengar distribusi Gaussian, distribusi kalau di orang sinyal ada yang disebut Riccian fading, terus kemudian ada juga Riccian, ada Rice, ada Weibull, banyak PDF ada chi-square, terus kemudian dan student T distribution. Kalau Anda pernah belajar Probstat dulu pasti ya setidaknya mengerti apa itu disebut dengan density function. Jadi kalau misalkan kita melihat sisi keberacakan ini dalam sebuah domain lain atau dibentuk sebuah persamaan matematis, maka kita akan mendapatkan sebuah keberaturan. Artinya di dunia ini banyak, kenapa Gaussian normal itu sering dipakai, karena memang keberacakan di dunia ini banyaknya ya, lazimnya ada yang disebut dengan central limit theorem, tapi nantilah itu akan membuat sebuah data itu terdistribusi, data acak itu terdistribusi Gaussian atau normal. Ya. Jadi dalam hal ini terdapat, intinya ini, terdapat keberaturan atau pola secara statistik. Meskipun itu adalah data acak. Oke, itu contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Kalau misalkan kita mendapat sebuah, misalkan ginilah ya, ini feature X itu adalah sebuah, taruhlah ini adalah luas bangunan misalkan ya, luas bangunan, terus Anda survei di Bandung dengan targetnya adalah harga ke sini. Taruhlah ini harga meskipun ini harga-harganya cuma 20 dan sebagainya. Misalkan ini dalam miliar lah ya. Misalkan ini 10 meter kali 10, ini 100 meter persegi misalkan 10 itu dikalikan 10 lah ya. Pokoknya ini feature, terus kemudian ini harga. Setelah Anda melakukan survei, ternyata terdapat data pertama seperti ini, luasnya segini dan segini, luasnya segini, segini harganya dan sebagainya. Anda survei banyak, yang biru-biruan adalah data Anda. Ya, setelah survei. Apakah betul-betul acak? Tidak. Secara visual pun Anda akan menyimpulkan ini kayaknya ada polanya deh gitu. Jadi mungkin Anda, oh ya udah berarti saya bikin sebuah garis. Inilah data representasi ini, anggaplah ini garis lurus lah ya. Nah, terus kemudian Anda data baru misalkan di sini, oh saya punya rumah yang misalkan Anda datang ke Anda sudah punya data ini, terus ada seseorang datang, Mas tolong dong ngitungin kira-kira berapa sih harga rumah dengan misalkan segini. Misalkan 7,5 lah ya, 7,5 atau 75 meter persegi harganya berapa? Oh, saya sudah punya grafiknya, tinggal saya prediksi. Oh, kira-kira harganya seginilah berdasarkan data yang saya punya. Ya. Ini sebetulnya ada keberpolaan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, jadi ada keberaturan yang dinyatakan dengan sebuah persamaan garis. Anda sudah belajar di kalkulus atau di kuliah manapun. Jadi Y sama dengan AX plus B. Jadi tinggal pada saat ini Anda mencari koefisien A-nya berapa, kemiringannya, intersectionnya berapa, B, intercept ya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengatakan sebetulnya data ini tidak betul-betul acak, tapi ada pola, yaitu berupa garis. Itu garis itulah yang nanti akan Anda cari. Jadi dalam hal ini terdapat keberaturan pola yang dinyatakan dengan persamaan garis. Oke, jadi tadi ini juga ini ada pola sebetulnya meskipun terlihat acak secara visual, tapi kalau kita lihat di tempat lain menggunakan density function maka ada keberaturan. Ini juga sama meskipun ya secara visual kelihatan juga ya. Terus kemudian ada juga misalnya seperti ini. Anda data misalnya ada, oh ternyata data yang feature-featurenya misalkan tadi ya, terserah lah mau apa. Ternyata
kalau Anda lihat, ya kira-kira datanya seperti ini, kayaknya ada polanya. Kemungkinan pola itu akan mengikuti persamaan kuadrat, misalkan akan seperti ini. Ya, inilah yang akan Anda cari. Apakah betul-betul acak? Tidak, dia memiliki pola tertentu. Dalam hal ini ada sebuah persamaan polinomial order 2. Kalau Anda Y sama dengan X kuadrat kan gini kan ya. Kalau Anda masih ingat di kalkulus, ini X-nya di bawah, ya ini Y ya. Berarti dalam hal ini Y itu adalah sama dengan AX kuadrat. Ya, kira-kira akan seperti ini loh ya. Nah, maka kita harus mencari persamaan ini berdasarkan data yang biru-biru yang kita punya, cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nanti saya akan ajari itu. Ya, meskipun kita akan ke regresi linear, ini disebut dengan regresi polinomial ya, dengan order 2, order 3 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini persamaannya dengan yang tadi adalah terdapat keberaturan ya, yang dinyatakan dengan persamaan polinomial. Kalau kita lihat apakah betul-betul acak ya tidak ya. Oke, nah kita lihat di sini. Ya. Misalkan saya punya data seperti ini, tapi saya tidak punya label. Kalau di sini kan Anda bisa lihat ya, jadi ini udah jelas targetnya ada, terus kemudian feature-nya ada, jadi ini ada labelnya. Di sini harganya sekian, sih itu harganya sekian dan sebagainya. Tapi di sini, misalkan saya hanya punya feature itu nanti kita aja. Feature itu adalah fitur. Jadi saya satu, misalnya feature 2 nanti saya contohkan ya untuk clustering. Nah, ini betul-betul acak nggak? Ternyata tidak. Kalau kita lihat, kalau saya punya labelnya, misalkan ini adalah berdasarkan pengamatan bunga ya. Ini adalah tipe bunga apa? Feature satunya nanti panjangnya petal, ada lebar sepal misalkan nanti untuk iris, bunga iris. Cuman saya di sini ingin menunjukkan bahwa kalau misalkan kita punya label, sebetulnya ini jenis iris, bunga iris, sentosa. Di sini ada jenis bunga versicolor, ini iris bunga yang virginica ya. Kalau kita tidak punya label seperti ini seakan-akan acak, tidak ada polanya. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat, oh ternyata di sini ada polanya juga. Jadi terdapat keberaturan kalau jenis misalkan bunga sentosa, feature satunya ya di sekitaran 1, 2, feature 2-nya di sekitaran 0,1 sampai ya maksimum 0,8 lah. Sedangkan yang biru ini berapa? Jadi kalau kita lihat hanya seperti ini kita kayak acak aja sebetulnya. Tapi ternyata setelah kita lihat bahwa dia itu punya jenis bunga pun kalau kita ukur dari lebar dan sebagainya, ya, yang simple tapi ya ini hanya contoh simple aja. Ini adalah sebuah terdapat keberaturan pola. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah gini, data secara umum itu selalu menunjukkan adanya keteraturan. Hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, teknik inilah yang dipakai. Saya ingin mencari pola tadi. Ini disebut dengan pengenalan pola. Dulu terkenal mesin learning itu dengan pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, sekarang orang lebih cenderung mengatakannya sebagai machine learning. Jadi kita ingin mencari sebuah pola dari sebuah yang random ya. Tapi selalu ada pola. Kalau data selalu ada pola, maka itulah kita bisa memanfaatkan teknik machine learning itu untuk mempelajari polanya. Ya misalkan yang lain adalah apa? Misalkan dari image. Contohnya adalah saya ingin membedakan jenis mobil. Nah itu pasti ada polanya ya. Misalkan kalau jenis mobil yang ekstrim, misalkan panjang, lebar, terus kemudian juga ban dan sebagainya, itu dari visual, dari image-nya dia bisa dibedakan. Nah itulah kita ingin memanfaatkan keberaturan atau pola dari sesuatu yang terlihat random. Sebetulnya kita ingin mencari apa sih yang sebetulnya bisa membedakan satu dengan yang lainnya kalau dalam klasifikasi. Ya, maka oleh sebab itu, berdasarkan pola tadi, kalau kita hanya ingin menemukan pola ya buat apa? Tapi harus dimanfaatkan. Nanti kalau misalnya polanya sudah ada, kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan klasifikasi. Misalkan lah tadi seperti yang saya contohkan untuk membedakan jenis mobil, maka saya punya polanya, misalkan untuk sedan itu polanya seperti ini dari feature-nya, misalkan dari apa? Dari tingginya, dari lebarnya, dari jenis bannya dan sebagainya, ukuran ban dan sebagainya. Ya, begitu juga kalau misalnya bus lebih tinggi dan sebagainya. Nah, dari situ kalau kita sudah punya data, terus kita menemukan pola-polanya, maka kalau ada data baru, saya ingin mengklasifikasikan, misalkan dipoto nih, ini mobil sedan apa bus? Jadi si mesin sudah mempelajari bahwa dia punya pola nih untuk bus itu seperti ini, untuk sedan itu seperti ini. Nah,
Itulah yang dimanfaatkan setelah kita menemukan pola, maka itu akan bisa diimplementasikan untuk apa? Prediksi, mengklasifikasikan untuk melakukan regresi atau klasterisasi atau deteksi anomali. Nanti kalau Anda masih bingung dengan istilah-istilah ini, nanti kita, kalau prediksi itu ingin sesuatu yang di masa depan ya, bisa diprediksikan. Kalau klasifikasi tadi, ya misalkan gini, curah hujan itu kalau kita memprediksikan banjir dan sebagainya itu sebetulnya statistik, bisa dikatakan machine learning juga. Dari keberaturan misalkan dia itu akan hujan kalau ini temperaturnya sekian, pressure-nya sekian dan sebagainya, itu dipelajari, itu berdasarkan statistik. Tapi itu disebutnya dengan time series ya. Nah, itu bisa juga. Terus kemudian klasifikasi tadi, regresi tadi tentang harga rumah, kita ingin mendapatkan sebuah persamaan. Klasterisasi nanti kita ingin mengelompokkan, kalau kita tidak punya label ya, diklasterkan, terus kemudian deteksi anomali, misalkan dalam komputer, untuk security ada yang disebut dengan intrusion detection system IDS ya, kita bisa melakukan deteksi bahwa itu tuh kalau traffic normal misalkan yang biasa-biasa aja itu akan normal, tapi kalau kemudian tiba-tiba anomali ketidakbiasaan itu bisa deteksi, oh ini ada penyerang misalkan, ada intruder dan sebagainya, itu deteksi anomali, itu statistik atau machine learning juga bisa digunakan. Oke, jadi sebetulnya machine learning tadi, jadi pertama adalah Anda harus mengerti bahwa kita mencari pola dari sesuatu ya. Jadi machine learning adalah sains atau seni ya. Pemrograman komputer yang dapat belajar dari data. Beberapa definisi misalkan machine learning is the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Ya, nanti apa maksudnya? Nanti kita lihat. Dan tanpa dieksplisit misalkan programnya sudah diatur, dibikin rule banyak, terus kemudian nanti berdasarkan if then else atau dan sebagainya ya, itu eksplisit secara programming. Tapi kalau dalam machine learning enggak, dia pelajari polanya terus kemudian kalau dapat polanya diimplementasikan. Nah, kalau misalkan definisi engineering, machine learning itu adalah sebuah komputer program yang dikatakan bisa belajar dari sebuah pengalaman I ya, terus kemudian terhadap sebuah task tertentu T, dan kemudian performance measure-nya P. Jadi performance-nya pada task tadi diukur oleh keakuratan, misalkan P improves with experience, artinya kalau datanya semakin banyak dipelajari maka dia akan semakin baik. Begitu juga Anda kan, kalau Anda semakin banyak belajar, semakin banyak baca, maka Anda experience-nya bertambah, misalkan untuk bidang tertentu, maka performance Anda pada bidang itu akan semakin baik, seolah-olah gitu. Contohnya di sini, misalkan kita ingin mengklasifikasikan spam filter pada email. Tasknya apa? Saya erase play. Kalau misalkan ada spam filter, dia katakan spam filter, spam email ya. Terus kemudian experience-nya apa? Berdasarkan data ya. Experience-nya adalah berdasarkan data. Dikasih data terus ini yang spam loh, dikasih tahu ya si pro ini yang spam, ini yang normal, spam normal, terus ada data-datanya. Nah, semakin lama dia akan semakin bagus ya untuk membedakan mana email spam, mana enggak. Itu terus kemudian diukur. Bagaimana saya mengukurnya? Kemampuan dalam mengatakan bahwa email adalah spam atau enggak, yaitu dengan keakuratan atau accuracy. Baik. Kemudian kalau misalkan untuk pemrograman tradisional, misalkan ginilah ya. Kenapa dia disebut explicitly? Kalau zaman dulu kan secara eksplisit if then else. Kalau misalkan gini, kalau spam itu cirinya apa? Kalau ada kata-kata for you, berarti spam. Kalau tidak ada, berarti bukan spam. Terus kemudian Anda masukin lagi, kalau ada kata-kata free, berarti dia spam. Kalau bukan, berarti dia if then else terus. Kalau ada kata-kata credit card, itu adalah spam. Sedangkan yang ini bukan. Terus kalau ada kata-kata amazing, terus rule-nya dibikin satu-satu semakin lama. Kalau ada kata ciri-ciri kata-kata itu semakin lama semakin panjang, maka programming Anda juga akan menghasilkan list aturan yang panjang dan kompleks, sehingga sulit untuk di-maintain. Kalau ada lagi ciri yang lain, tambahin terus. Nah itu ya. Nah itu yang pertama biasanya traditional programming itu kayak gini. Bagaimana email spam tanpa kemudian Anda tuliskan rule-nya untuk setiap pola yang muncul, terus kemudian tes program sampai baik, evaluasi bagus, ya udah launch, udah implementasi. Tapi kalau enggak balik lagi terus saja ya. Dan itu akan menghasilkan list yang cukup panjang. Oke. Tapi kita bandingkan dengan machine learning. Jadi study problemnya, program otomatis melakukan pembelajaran, dikasih di feed data-data yang sudah ada. Ya, terus kemudian mentrain, makanya nanti ada proses training ya dari data yang sudah ada.
kemudian ditrain si algoritma ini, terus kemudian untuk menghasilkan sebuah solusi. Jadi hasil model itu dapat diimplementasikan dalam program yang lebih pendek dan mudah di-maintain ya. Setelah kita masukin aja data training ya, terus kemudian nanti bisa kita dia akan, kalau fiturnya kita sudah tentukan, maka kita akan mendapatkan sebuah program yang bisa yang lebih pendek, lebih short ya. Cuman memang mungkin ada proses training terlebih dahulu yang membutuhkan data banyak, sehingga si algoritma bisa memahami bahwa email spam dan normal itu adalah bedanya seperti ini. Ya semakin data banyak semakin bagus, tapi nanti bisa jadi data ditambah pun dia tidak akan improve ya. Ada kasus-kasus tertentu seperti itu. Oke, ya. Jadi ini hasil model dapat diimplementasikan pada program yang lebih pendek, mudah di-maintain, dan kemungkinan besar akurat. Jadi kalau kita lihat traditional programming sama machine learning itu bedanya. Kalau dalam traditional programming kita masukin data, ya, terus kemudian rule-nya, misalkan tadi dengan if then else atau switch ya, atau kemudian while dan sebagainya, datanya masukin rules-nya seperti apa, maka keluarlah jawabannya seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam proses training untuk machine learning, kita feed mereka dengan data, terus kita kasih jawabannya seperti ini, answer-nya misalkan tadi ya, datanya apa, feature-nya apa saya kasihin, tapi masing-masing feature itu udah ada targetnya. Misalkan ini kalau misalkan saya punya data image banyak gitu ya, tentang untuk membedakan jenis mobil, saya feed aja itu dengan gambar data-data mobil sedan, ini disebutin sedan, ini sedan banyak, misalkan 1000, terus kemudian gambar bus, itu datanya bus, terus kemudian jawabannya adalah itu bus gitu ya, target variabelnya. Nah dari sini, si machine learning ini dengan seperti itu dia akan menghasilkan rules. Jadi setelah datanya dipelajari sama dia sudah bisa menghasilkan sebuah pola. Pola itulah yang akan kemudian diimplementasikan sebuah rules atau aturan. Berarti dia mengikuti aturan apa? Persamaan, misalkan persamaan polinomial order 3, misalkan. Persamaan polinomial apa? Ya. Nah, atau persamaan regresi, atau ada aturan, rule-nya itu adalah aturan, misalkan threshold, ya. Kalau lebih besar dari ini adalah tipe apa, yang lebih kecil adalah tipe apa, dan sebagainya. Itu adalah rules. Jadi yang di-feed adalah data, kemudian jawabannya, maka si program ini akan menghasilkan sebuah aturan. Tapi kalau dalam traditional programming, rule-nya harus di-input dulu, datanya ada, terus kemudian kita akan menghasilkan sebuah jawaban apa. Ya. Anda bayangkan kalau rules-nya terus dibikin ya, terus saja ditambah dan sebagainya, maka di-maintain akan lebih. Itulah explicitly program itu ketika kita bicara traditional programming atau rule-nya yang dibuat dari awal. Tapi kalau dalam machine learning itu adalah si machine learning akan menghasilkan sebuah rule atau pola. Dia akan mendeteksi pola. Ya itu ya maksudnya. Tapi nggak semua gitu ya. Kadang-kadang kita ya sebetulnya betul ada rules-nya, tapi kadang-kadang kita tidak punya jawaban, ini nggak ada. Misalkan sebetulnya kita punya data aja, nanti prosesnya disebut dengan unsupervised nanti. Tapi kalau ketika dikasih jawaban juga, misalkan ini jenis mobilnya apa, sedan dan sebagainya, itu disebut dengan supervised. Nah ini konsep yang membedakan machine learning, tapi konteksnya bisa jadi adalah ini hanya supervised saja atau ini unsupervised. Kalau unsupervised bisa jadi nanti kita bisa datanya banyak, terus polanya seperti apa dipelajari juga bisa ya. Itu disebut dengan clustering nantinya. Baik, kemudian kalau kita lihat tipe machine learning itu apa saja sih? Kalau kita lihat di sini, apakah dilatih atau tidak ya dengan data yang sudah punya label? Ya, ada latihnya nggak? Ada jawabannya nggak? Kalau tadi kan ada answer-nya nggak? Kalau misalkan gini, saya ingin membedakan tadi bunga iris ya, jenisnya kan ada 3 ya. Kita ada data ini, saya kasih tahu ini bunga iris virginica, yang ini bunga iris versicolor. Nah itu bisa jadi kalau seperti itu datanya ada jawabannya, itu disebut dengan supervised dengan label. Ya kita sudah ngasih labelnya pada si algoritma sebagai inputnya. Nah terus kemudian ada yang unsupervised. Kalau misalkan tadi unsupervised itu kalau kita lihat gini aja contohnya ini. Ketika tidak ada labelnya, saya nggak tahu nih jenis apa kan ya. Tapi ada yang disebut dengan clustering. Clustering itu dia mampu nanti mengklasterisasi ini tanpa dikasih tahu ya. Misalkan ini nanti kita akan gunakan berapa cluster nih kira-kira. Oh dia akan menghasilkan 3 cluster. Ya berarti saya punya 3 tipe data di sini. Tapi ketika kita bicara tentang supervised, berarti saya harus labeli. Ya ini sudah saya labelkan dengan warna misalkan ya. Ini ada iris sentosa, ini versicolor, ini. Nah kalau berbicara tentang clustering ini unsupervised karena apa? Si mesin tidak dikasih labelnya. Apa sih itu teh jenis bunga apa gitu. Kalau di sini dikasih label. Ya. Maka akan lebih mudah kalau misalkan kita unsupervised. Tapi pada kondisi tertentu saya nggak butuh supervised ya.
Misalkan ya karena keterbatasan kita tidak mengetahui, tapi kita bisa melakukan clustering namanya. Oke, itu ya perbedaannya. Terus kemudian ada yang disebut dengan semi supervised. Kalau semi supervised itu kalau datanya susah ya, untuk labeling itu datanya susah banyak dan terlalu banyak, kita bisa ngambil beberapa data aja yang sudah di labeli, yang lain tidak usah. Tapi dengan itu kita bisa memanfaatkan nanti dengan clustering dan supervise, kita bisa memanfaatkan itu untuk misalkan untuk mengklasifikasikan sesuatu dan sebagainya. Nah, kalau kombinasi yang dilabeli dan tanpa dilabeli dari data ini disebut dengan semi supervised. Nah, kalau reinforcement learning konsepnya itu berbeda dengan supervised dan unsupervised. Ada yang disebut dengan reward and punishment. Misalkan untuk itu biasanya untuk keputusan. Misalnya di robotik juga ada itu untuk yang menerapkan reinforcement learning. Jadi sequence decision. Jadi kalau misalkan kita ingin pergi kemana, misalkan ke pintu itu, saya harus membuka pintu pertama, kedua, ketiga, misalkan ya. Nah itu kalau misalkan salah membuka pintu, saya kasih punishment, hukuman, misalkan dengan nilai minus. Kemudian kalau misalkan benar, saya akan ngasih reward besar, misalkan dengan positif. Nah dari situ si robot dikasih pelajaran dengan itu, maka dengan algoritma tertentu dia bisa tahu ini salah kalau misalkan buka pintu ini gini. Itu benar kalau misalkan kita lewat sini dan sebagainya. Dengan dikasih training seperti itu dia bisa tahu ya. Bisa tahu kapan harus membuka pintu yang mana dan sebagainya lah, seolah gitu. Nah, terus kemudian dikategorikan juga ada yang disebut dengan apakah dia bisa belajar on the fly, batch learning, tidak dapat online. Jadi kalau misalkan dia itu hanya diajari pada saat sebelum diimplementasikan, ya seolah-olah gitulah ya. Tapi meskipun nanti saya akan ajari juga dengan gradient descent, nanti dia bisa belajar dengan input training satu-satu yang sekaligus. Nah, kalau biasanya kalau batch learning itu dia dilatih dengan data yang full semua, dikasih data terus dilatih. Ya, itu disebut dengan batch learning. Tapi ada yang disebut dengan online learning. Ya, yang sederhananya misalkan gini, karena keterbatasan Anda misalnya gini lah, Anda menggunakan misalkan ya microcontroller, memorinya kan kecil. Ya, terus kemudian karena data Anda besar, misalkan teorinya ya, idealnya data Anda besar, saya nggak mungkin memasukkan langsung data sekaligus gitu untuk mentraining apa yang sudah Anda buat algoritma di dalam. Nah, maka saya akan masukkan sedikit demi sedikit datanya sambil dia belajar, tapi hanya data sedikit demi sedikit. Itu disebut dengan online learning. Kita akan lihat nanti ada yang disebut dengan stochastic gradient descent ya. Ada yang batch gradient descent, ada algoritmanya ya untuk regresi nanti. Ya. Begitupun nanti kalau Anda belajar belajar deep learning juga ada yang disebut dengan gradient descent dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa belajar on the fly ya atau enggak. Terus kemudian apakah membandingkan dengan data yang diketahui atau mendeteksi pola yang menghasilkan model. Kalau ada yang disebut dengan instant based learning, datanya diketahui, terus kemudian misalkan KNN ya, Nearest Neighbor itu disebut dengan instant based karena kita nggak usah training dulu, yang penting ada datanya. Kalau ada data baru, kita lihat ini lebih banyak data mana yang lebih dekat, maka diklasifikasikanlah ke situ. Kalau misalkan gini, saya punya data mobil sedan, mobil bus, mobil apa ya, ya van lah ya. Terus kemudian kita bandingkan ini data ini, data ini, data ini. Terus ada data baru nih, image baru nih. Ini mau diklasifikasi kemana? Tapi ternyata setelah kita lihat data itu fiturnya lebih banyak cenderung ke sedan misalkan, maka saya akan mengklasifikasikan itu sebagai sedan. Kan singkatnya gitu untuk KNN ya. Jadi jumlah data mana yang paling banyak mirip dengan data yang baru itu. Nah, ini disebut dengan instant based learning. Tapi kalau ada juga yang bikin model dulu, modelnya seperti apa sih dari sekian banyak itu. Nah, ketika ada data baru, nanti kita lihat modelnya hasilnya apa. Itu disebut dengan model based learning. Ya, kebanyakan machine learning itu adalah model based ya. Ada juga yang enggak ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Jangan-jangan pada tidur ini. Halo? Belum Pak sepertinya. Tidak ada Pak. Enggak, Pak. Oh, nggak tidur. Oke, siap. Soalnya ada cerita. Jadi apa ya? Yang cerita ada satu dosen yang cerita ke saya, istri saya lah ya. Tapi di universitas lain dia lupa nggak matiin kamera. Mungkin bawa kameranya ke kamar mandi.
Untung pada saat meeting gitu, jadi nggak ada orang yang lihat semua ya. Jadi dia tuh mandi, buka baju, baru sadar, oh saya masih kameranya masih on gitu ya. Nah itu hati-hati ya. Terus kemudian juga kalau bisa sih apapun kuliahnya lah, Anda persiapkan juga, bukan hanya karena online ya Anda bisa di mana aja dengerin kuliah. Betul sih, tapi ya kalau bagusnya karena ini memang official dalam artian ada jadwalnya dan sebagainya, ya Anda persiapkan di rumah diem dengerin kuliah gitu, apapun kuliahnya ya. Oke, baik, kita lihat di sini ada yang disebut dengan supervised learning ya. Supervised learning seperti yang saya sampaikan tadi, dia punya label ya. Data itu dikasihkan ke dalam ke dalam algoritma, terus nanti dipelajari sama dia ya. Contohnya tadi ini disebut dengan contoh regresi ya. Misalkan inilah, ini harga rumah, ini luas bangunan, di sini adalah harga rumah, Anda survei, ternyata harga rumah luas bangunan itu polanya seperti ini. Nah, harga rumah itu sudah dinyatakan, itu sebagai data target kan, sudah ada gitu loh. Labelnya ada, ini harga rumah kalau luas sekian, segini, berdasarkan survei. Nah, ini disebut dengan supervised learning, karena saya sudah menyantumkan harga rumah. Begitu juga tadi yang spam filter, kita sudah punya data, oh ini jenis ini adalah bukan spam. Kayak gini, ini adalah spam. Kayak gini adalah spam. Kayak gini adalah tidak spam misalkan. Kayak gini adalah spam, kayak gini tidak spam. Saya punya data seperti itu banyak ya. Saya sudah label ini spam, ini bukan, ini spam, ini bukan, ini spam, bukan, dan sebagainya. Nah, maka saya akan mendapatkan kalau ada data baru seperti ini, ya si email data baru, si training set ini kan sudah dipelajari sama algoritmanya. Kemudian pada saat ada data baru, dia akan mencari kemiripan dari polanya. Si data ini, si email ini polanya seperti apa. Kalau polanya seperti itu, bahwa saya klasifikasikan dia spam. Kalau polanya seperti ini, saya klasifikasikan bukan spam. Nah, maka saya akan mendapatkan yang disebut dengan konsep klasifikasi. Karena targetnya discrete, spam bukan spam. Ya, discrete berarti kan saya punya target label yang discrete. Misalkan kalau tadi mobil sedan, mobil bus, mobil van, bemo misalkan, motor bahkan misalnya, itu adalah discrete targetnya. Ya, kalau misalkan ada data-data yang discrete, maka disebut dengan klasifikasi. Atau kalau misalkan saya tadi lihat ada TA yang membedakan dari apakah seseorang itu memakai masker apa enggak, berarti kan ada discrete ya, pakai masker apa tidak pakai masker, gitu kan. Itu disebut dengan konsep klasifikasi. Supervise tapi dia konsepnya klasifikasi. Tapi kalau misalkan kayak gini, saya punya luas bangunan terus ada harga rumah. Harga rumah kan nggak discrete, bisa aja berapa aja di sini kan, ya. Ini continue. Ya. Ini continue, ya. Dia bisa harga berapapun, antara misalkan taruhlah di sini 100 juta sampai 1 miliar misalkan ya, misalkan. Itu harganya bisa berapapun di sini kan, tidak discrete, ya, continue. Ya, Anda masih ingat mungkin konsep di pengolahan sinyal waktu discrete, pengolahan sinyal waktu continue, ada yang disebut dengan discrete, ada continue. Kalau discrete dia mengambil harga tertentu saja. Nah, kalau misalkan si targetnya adalah sebuah variabel yang continue, maka ini disebut dengan regresi. Ya. Dalam supervised learning itu ada regresi, ada klasifikasi. Kalau klasifikasi artinya apa? Kalau mengklasifikasikan sesuatu kan berarti harganya discrete. Ya. Kalau misalkan untuk konsep regresi berarti targetnya itu bukan discrete, ya, tapi continue. Misalkan gini lah, Anda mungkin berpikir misalkan untuk cara autonomous car misalkan ya, berdasarkan kamera. Kalau dia sudah dilatih misalkan belok, terus si posisi drive ini kan, posisi drive-nya bisa harga berapapun dari 0 sampai 300, ya nggak mungkin 360 derajat, taruh dari 0 sampai 180. Itu kan fungsi continue, si wheel sudutnya berapa kan kita ukur ya, kalau misalkan berdasarkan kamera. Nah, kalau misalkan dari kamera itu kita ada pola jalan kan, misalkan untuk belok berarti kan ke kanan berapa derajat, beloknya gini berapa derajat dan sebagainya. Nah, targetnya adalah apa? Wheel-nya itu kan belok-beloknya. Targetnya, inputnya apa? Inputnya adalah kamera. Ya, posisi jalan seperti apa. Nah, karena targetnya itu continue, maka dia prosesnya disebut dengan regresi. Ya, jadi regresi itu bukan hanya untuk mencari persamaan garis saja, enggak. Tapi ketika targetnya adalah sebuah target yang continue, maka kita kategorikan sebagai regresi. Kalau Anda ingin membuat misalkan seperti itu berdasarkan kamera, nah maka si posisi wheel-nya ini sebagai target nanti pada saat diimplementasikan, maka dia
sifatnya kontinu berarti dia regresi. Ya. Oke, itu bedanya regresi dengan klasifikasi. Baik, beberapa algoritma supervised learning misalkan ada KNN, ada linear regression, ada logistic regression. Meskipun kata-katanya regression, di sini kalau logistik itu nanti digunakan untuk klasifikasi. Ya. Terus ada juga disebut dengan support vector machine atau SVM. Ini ngetop sebelum datang deep learning ya. Karena deep learning itu orang sudah berekspektasi tinggi tapi neural network nggak mampu ya. Karena memang butuh apa ya. Nah, terus kemudian ada orang yang membawa konsep neural network itu bisa dilayerkan banyak ya sehingga muncullah deep learning. Baru orang balik lagi ke neural network. Sekarang banyak orang berbicara tentang itu. Nah, sebelum itu ada yang disebut dengan SVM. SVM itu sakti juga ya. Ada orang yang banyak yang berbicara dengan SVM sebelum datang deep learning. Tapi sekarang masih dipergunakan juga. Nah, kemudian detection tree ini nanti berdasarkan tree, nanti dia belajar, dia harus pindah kemana. Ya, kalau tree kan cabang-cabang gitu ya. Terus kemudian random forest nanti bisa bisa beberapa classifier bisa digabungkan. Terus kemudian neural network ini basis ke deep learning. Sebetulnya ini semua adalah supervised learning karena apa? Dikasih target ya atau dikasih label. Ya. Oke, baik. Sedangkan untuk unsupervised learning, data training tidak diberikan label. Misalkan gini lah, ada misalkan pengusaha online shop, ada jenis barang, ada harga barang. Ya di sini. Taruhlah saya punya jenis barang ya beberapa lah misalkan. Ternyata ya orang tertentu misalkan si A, si ini. Jenis barangnya tuh itu kalau dibeli tuh dan harganya sekian gitu. Ada orang ini kita kan bisa identifikasi nih orang-orang ini misalkan ya. Kita pakai anggotanya dan sebagainya sehingga kita bisa tahu orang ini gitu. Kita bisa terlihat pola bahwa orang-orang ini tuh hanya di sekitaran sini lah, jenis barangnya ini harganya segini lah, harga barangnya sekian misalkan ini satu. Terus kemudian ada kumpulan orang-orang lain. Ternyata setelah saya lihat, oh ternyata orang-orang ini tuh banyaknya jenis barangnya ini di sini, terus kemudian harganya sekian. Terus kemudian ada juga orang-orang tertentu yang jenis barangnya apa, tapi dia harganya yang ngambil yang tinggi-tinggi misalkan ini. Terus ada juga yang jenis barangnya di sini, ternyata harganya segini. Di sini kan saya tidak melakukan labeling ya, saya nggak tahu. Tapi dengan ini saya bisa melakukan segmentasi dalam artian saya bisa melakukan cluster. Misalkan ada orang si ini, dia itu sering belanja jenis barangnya ini, terus harganya sekian. Oh, kalau nanti dia datang lagi, misalkan ke online-nya untuk berminta lagi, berarti saya bisa mengiklankan dong jenis barangnya kira-kira ini yang selalu dia beli. Dan harganya kira-kira segini. Jadi saya bisa ngasih informasi ini ada nih jenis barang ini harganya sekian ya. Kira-kiranya yang sering polanya yang dia beli di situ. Ya. Tapi saya tidak melabeli gitu ya. Ini hanya saya ingin mencari polanya apa? Polanya adalah klasternya. Dia sering beli barang apa sih? Harganya berapa sih? Nah, itu disebut dengan clustering. Saya tidak memiliki label, tapi nanti ada untuk melakukan klasterisasi ya. Oh, jadi si ini tuh termasuk klaster ini. Berarti klaster ini jenis barangnya ini harganya sekian kira-kira. Kebanyakan yang dia beli. Misalkan karena dia berkemampuan rendah, mohon maaf ya. Misalkan dia bukan orang kaya, misalkan jenis barangnya ini ya harganya segitu yang kecil-kecil. Maka ketika kita datang kita bisa rekomendasi. Ini harga barangnya ini gitu. Karena seolah-olah dia tahu seolah-olah kita tahu bahwa jenis barang yang biasanya dia beli itu adalah ini dan harganya sekian. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi. Tapi itu ada ilmunya juga, ada yang disebut dengan bukunya juga, ada yang disebut dengan recommender systems ya. Kalau Anda tertarik silahkan baca, carilah. Ada, saya yakin waktu itu saya lihat di Amazon juga ada, hanya recommender system, pengarangnya orang India ya. Tapi karena saya nggak baca itu, tapi ya menarik kalau Anda ingin pelajari silahkan. Nah ini disebut dengan unsupervised, yang disebut dengan clusterisasi atau clustering ya. Ini proses clustering. Nah, ada juga untuk deteksi anomali, misalkan gini. Saya mengumpulkan feature 1, feature 2 misalkan dalam jaringan ya. Feature 1 misalkan apa? Jumlah data. Jumlah datanya sekian, normal itu biasanya segitulah. Terus kemudian begitu juga dengan waktunya misalkan, lama waktunya, feature-nya lama waktu, koneksi dan sebagainya ya. Nah, biasanya yang normal-normal itu terdistribusi seperti ini. Ini training instance-nya normal kayak gini. Tiba-tiba ada data yang nggak jelas, anomali. Misalkan gini. Dia itu banyak datanya, terus kemudian dia juga lama. Terus saja misalkan. Nah, ini anomali. Jadi anomali itu sesuatu yang tidak mengikuti aturan normal. Nah,
si sistem dia bisa mendeteksi, oh ini kayaknya anomali, berarti dia bisa mendeteksi bahwa dia itu adalah anomali. Itu disebut anomaly detection. Itu berdasarkan bisa juga unsupervised learning. Ya, terus kemudian ada yang disebut dengan visualisasi. Visualisasi itu ini, kalau misalkan datanya terlalu banyak ya. Misalkan gini lah, data pelanggan sebuah jaringan telepon, jaringan handphone, jaringan 4G misalkan, itu banyak kan datanya. Nah, sedangkan kita ingin mengetahui dari sebuah banyak data variabel itu, saya ingin mengetahui sebetulnya yang mempengaruhi si pelanggan itu untuk tetap di kita tuh apa sebetulnya. Misalnya di pelanggan di situ tuh apa sebetulnya. Kan itu banyak variabelnya. Nah, maka dengan visualisasi kita bisa melakukan reduce. Itu kan dimensinya besar berarti ya, feature-nya banyak, dimensinya besar, bisa ratusan, bisa ribuan misalkan ya, untuk data yang demikian kompleks. Tapi kita bisa melakukan melakukan disebut dengan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Jadi dengan cara tertentu kita bisa tahu, oh ternyata feature yang dominan ketika kita gabungkan semua itu, dia itu adalah ke arah tertentu, misalkan A ya, sehingga pelanggan itu tetap stay di kita. Nah, itu dengan kesimpulan itu, dengan visualisasi itu kita bisa tahu, oh kira-kira inilah yang harus ditreatment dan sebagainya. Itu disebut dengan pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi bisa dikategorikan sebagai unsupervised atau tanpa label ya. Nanti diajari juga PCA nanti ya, Principal Component Analysis, di pertemuan setelah UAS kalau nggak salah. Dan clusterisasi juga, cuman deteksi anomali enggak ya. Jadi kita akan pelajari untuk unsupervised ini clustering sama dimensionality reduction. Oke, ini beberapa algoritma supervised learning, K-means learning, DB-scan, hierarchical cluster analysis, terus untuk deteksi anomali ada one class SVM, isolation forest, terus kemudian visualisasi ada principal component analysis. Kalau semester kemarin nggak diajarin untuk kernel ya, kernel PCA yang diajarin cuma ini aja, tapi nanti kita lihat. Yang jelas kalau ini nggak. Untuk deteksi anomali, terus kalau untuk clusterisasi saya ajarin K-means, terus kemudian DB-scan. Oke, setelah UTS. Nah, itu adalah supervised, unsupervised. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsep semi-supervised learning. Kalau semi-supervised, itu dikombinasi. Misalkan ini sudah punya label ya, seolah-olah yang ini jenisnya apa gitu. Kan ini label, berarti kan segitiga hijau ini adalah labelnya apa, yang ini juga labelnya apa. Ya, ini sudah ada. Jadi ada dua kelas nih sebetulnya. Tapi karena memang susah, misalkan dalam sebuah manufacturing, saya ini defect apa enggak si barang itu, misalkan perusahaan IC, saya ingin tahu barang si IC ini defect apa enggak secara visual ya. Nah, terus kemudian mengumpulkan data semua kan terlalu banyak ya. Jadi dia harus nunggu seharian dan sebagainya sehingga dapat ya. Terus kemudian kalau lini produksinya berubah kembali ya harus dilihat lagi, misalkan jenisnya apa dan sebagainya. Nah, itu akan membuat waktu lama ya. Oleh sebab itu bisa kita katakan saya punya data yang dilabeli, ada juga yang enggak. Nah, yang tidak ini akan membantu pada saat kita akan melakukan klasifikasi ya. Contoh, misalkan ini kelas ini, ada data baru nih yang kali ini. Kalau misalkan artinya secara yang lebih dekat, dia akan lebih dekat kebanyakan ke yang kuning ini kan, ya. Ke yang kuning ini, maka akan diklasifikasikan sebagai kotak kuning, jenisnya kotak kuning. Tapi kalau misalkan dibantu oleh data-data yang tanpa label, kita lihat ini sebetulnya terdapat di kelompoknya yang segitiga hijau. Ya, ini bisa membantu juga untuk jadi keakuratannya lebih tinggi ketika saya tambahkan label data-data yang lain meskipun dia tidak punya label. Seolah-olah apa? Saya punya threshold di sini, batas boundary. Dia termasuk yang kuning apa termasuk yang enggak. Kalau misalkan tidak menggunakan data-data yang tidak dilabeli, maka saya akan mengkategorikan X ini pakai, kalau KNN ya, dia akan dikategorikan sebagai kuning ini. Ya, tapi kalau kita dibantu dengan meskipun dia tidak punya label data lain, maka saya akan klasifikasikan ini ke dalam ini. Nah, itu ya fungsinya. Jadi dia digabungkan. Semi supervised itu menggabungkan antara supervised dan unsupervised. Baik, terus kemudian ada disebut dengan reinforcement learning. Jadi ini nggak tahu, saya punya rencana ini menjadi mata kuliah S2, cuman sampai sekarang belum juga ya. Ini bagus juga nih tentang reinforcement learning ini, tapi memang rada ribet sih ya untuk mengertinya. Jadi dia tuh konsepnya berbeda sekali dengan yang supervised, dengan yang unsupervised. Karena apa? Dia konsepnya dia mengobservasi, terus kemudian
Nah, misalkan ini, dia berdasarkan reward dan punishment atau penalties. Misalkan si robot ini, misalkan ada kebakaran nih, terus kemudian di sini ada air. Apa yang harus dilakukan robot ini? Dia kan nggak tahu ya. Bisa jadi karena dia bingung, ya udah lari ke api terlebih dahulu. Gimana dia bisa tahu? Nah, kalau misalkan di training ya salah, oh salah, saya kasih poin minus 50. Berarti dia punishment dikasih minus 50 bahwa itu tuh salah, ya. Nah, terus kemudian pada saat nanti dia belajar lagi, oh kalau ke sini tuh salah karena tadi dikatakan salah. Nah, berarti ini adalah bad, jelek, api itu langsung jelek. Next time coba kalau misalkan dilatih lagi, kalau ada kondisi yang di atas ya, yang ini, maka saya harus mencari air terlebih dahulu. Terus polisinya seperti apa kalau ada kondisi seperti ini, atau berarti saya harus ngambil air dulu baru pergi ke api lah, seolah-olah gitu lah. Nah, sekarang ini sudah berkembang. Anda lihat yang di modul saya ada yang disebut dengan di softnya ya, di softnya Anda klik di situ ada yang DeepMind, yang GameGo. Itu basisnya adalah reinforcement learning. Begitu juga dengan AlphaGo. Anda coba cari AlphaGo ya. Inilah DeepMind disatuin ya, DeepMind. Coba cari-cari di situ. Mereka mengembangkan konsep reinforcement learning dengan deep reinforcement learning ya. Jadi gabungan antara deep learning dengan reinforcement learning. Nah, di situ mereka sudah berhasil game yang apa sih yang banyak. Karena coba Anda lihatlah, saya lupa lagi di situ. Anda lihat ya menarik sih. Mereka berhasil menerapkan mesin bisa mengalahkan jagoan-jagoan gamer ya. Kalau dulu kan hanya catur ya, tapi sekarang sudah mulai ini. Terus kalau tertarik ke sini juga Anda coba pelajari, banyak bukunya sekarang untuk reinforcement learning. Dan di kita masih jarang untuk reinforcement-nya. Oke, nah terus kemudian ada tipe machine learning lain yang disebut dengan batch learning. Nah, sistem ini tidak mampu belajar secara incremental atau secara sedikit demi sedikit dikasih datanya ya. Jadi diperlukan proses training menggunakan keseluruhan data, jebret langsung ya. Sistem dilatih, diproduksi dan berjalan tanpa proses learning lagi, hanya mengaplikasikan apa yang sudah dilatihkan, offline learning. Ya, kondisinya apa? Kalau misalnya data cukup besar dan kemampuan hardware kita tidak memenuhi syarat itu, maka karena kebutuhannya adalah saya kasih data sebanyak-banyaknya, semua full, maka ya nggak mampu gitu ya. Nah, oleh sebab itu ada yang harus gimana sih caranya supaya si sistem ini bisa dilatih secara online sedikit demi sedikit lah. Kalau di sini saya lebih membawa ke data dikasih sekaligus enggak untuk dilakukan training, atau data dikasih sedikit demi sedikit. Meskipun konsep ini sebetulnya dia sambil implementasi dia bisa belajar ya, online learning itu. Tapi sekarang dalam pelajaran kita, dalam kuliah kita membedakan batch learning dengan online learning itu adalah untuk membedakan data training ini dikasih keseluruhan untuk dipelajari atau dikasih sedikit demi sedikit. Ya kalau keseluruhan nanti, kalau untuk regresi ada yang disebut dengan persamaan normal, jebret langsung gitu ya, dihitung. Tapi komputasi matriksnya dia butuh inverse. Inverse kan kalau matriks harus misalkan 1000 kali 1000 ya lama kalau pakai inverse-nya diimplementasikan di hardware. Tapi ada yang disebut dengan gradient descent nanti ya, dikasih satu-satu, dia belajar, learning rate-nya lebih cepat dan juga hardware-nya nggak butuh terlalu besar memorinya ya. Nah, di sini oleh sebab itu batch learning ini membutuhkan banyak sumber daya komputasi, CPU-nya, memorinya, di space-nya. Ya, Anda jangan membayangkan hal-hal yang kecil, tapi yang memang ukuran datanya besar-besar ya, baru itu bermasalah. Tapi kalau ketika datanya kecil ya, Anda bisa gunakan online learning atau batch learning juga nggak masalah. Ya, tapi ketika kita bicara data yang cukup besar, sedangkan kemampuan hardware-nya sedikit, apa solusinya? Ya, harus menggunakan online learning. Dalam hal ini trainingnya dikasih bisa satu-satu, bisa misalkan 10-10 misalnya dan sebagainya. Oke, kalau dalam online learning ini sistem dilatih secara incremental dengan memberikan data secara sekuensial, jadi sedikit demi sedikit ya. Atau grup kecil yang disebut dengan mini batch. Jadi si data ini dikasih sedikit terus kemudian dievaluasi dan sebagainya. Kalau oke, sudah run. Pada saat run juga, kalau konsep online learning yang secara umum itu, kalau ada data baru dia juga sambil belajar. Kalau ada data baru yang memang tidak ditemui pada saat training, itu dia bisa sambil belajar juga. Ya, sambil belajar terus kemudian ini memang lebih bagus ya. Tapi konsep kita dalam pelajaran ini online learning itu adalah pengertiannya
mempelajari sebuah data itu apakah dia diberikan sekaligus full ya datanya atau sebagian-sebagian. Oke, baik. Ini mah tadi ya. Jadi yang ini ingin menekankan yang ininya data on the fly, tapi yang di sini dia chop into pieces. Jadi artinya si data ini diambil sedikit demi sedikit untuk melakukan training. Nah, konsep kita di kuliah ini kita definisi online learning adalah itu untuk training saja. Oke, terus kemudian ada yang disebut dengan instant model based learning. Nah, cara lain untuk mengkategorikan machine learning ini adalah melakukan generalisasi. Generalisasi itu apa sih? Gini, ya jadi tolong bedakan, terutama untuk pada saat supervised learning, itu ada yang disebut dengan training proses, ya training, artinya memberikan data, terus kemudian di training nih. Kalau di training kan, kalau di training berarti kan dia si data itu harus diketahui yang labelnya ya, label yang tadi harus diketahui di training terus. Kemudian Anda juga harus melakukan testing, validasi ini benar nggak sih, udah berapa persen sih akurasinya. Ya. Nah, pada saat sudah seperti itu, ya kalau misalkan datanya kan kalau di training berarti data itu tuh sudah dilihat oleh si program kan, data-data tertentu udah dilihat oleh si program. Data ini labelnya ini, data ini feature ini labelnya ini, feature data kedua labelnya ini, data ketiga feature-nya ini. Nah, tapi kita kan membuat itu untuk implementasi kan di lapangan. Nah, pada saat implementasi di lapangan berarti kan akan ada data-data baru yang tidak benar-benar sama dengan exact ya, yang betul-betul sama dengan data training tadi. Ya. Nah, itu disebut dengan generalisasi. Jadi setelah di training saya harus melakukan nanti kan diimplementasikan ya. Data-data baru itu yang belum pernah dilihat oleh si program itu adalah disebut dengan proses generalisasi. Nah, kalau kita melakukan testing dengan data-data training, misalkan saya sudah training, polanya sudah ada, terus kemudian saya kasihkin lagi data-data training tadi. Bagus ya, iya karena si program sudah melihat, si algoritma sudah melihat data-data tadi, dia sudah pelajari kan. Berarti kalau kesimpulannya bagus, ya sudah memang dia juga sudah melihat kok, dia sudah pelajari. Ya. Tapi ada yang disebut dengan generalisasi itu apa? Dia nanti dites berdasarkan data-data baru. Benar nggak sih kesimpulannya, klasifikasinya? Jadi nanti presisi itu bukan dikategorikan pada saat data training saja, tetapi harus ada data baru juga. Ada yang disebut dengan konsep validasi dengan testing nanti. Nah, kalau si algoritma itu dites menggunakan data-data belum pernah ada di data training, data set training, maka itu disebut dengan generalisasi. Jadi bagusnya, akuratnya adalah dia bagus di data training juga, tapi juga data baru dia bisa mengklasifikasikan dengan baik. Ya, jadi konsepnya harus di cross check, bukan hanya dilihat dari data training, ada data validasi juga, data tes. Terus kemudian pada saat diimplementasikan. Oke, itu adalah generalisasi. Jadi membuat dia umum, bukan hanya data training saja. Dia bagus perform untuk data-data yang belum pernah dia lihat. Ya, ada konsepnya. Nanti kita pelajari klasifikasi itu gimana caranya supaya kita bisa memilih model, tidak terjadi overfitting, tidak menjadi underfitting dan sebagainya. Nah, pendekatannya ada dua, ada instant based learning, ada model based learning. Ya. Oke, nah instant based learning itu kayak KNN, dia tidak perlu melakukan apa sih namanya? Melakukan di sini sistem generalisasi pada kasus data baru dengan ukuran kemiripan saja. Ya. Contoh misalkan di sini, saya punya kotak ya seperti ini, terus kemudian ini training instance-nya. Saya punya kotak, saya juga punya segitiga. Berarti apa? Di sini saya sudah punya label kan ya segitiga dan kotak. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau KNN ini adalah instant based learning. Jadi kita masukin aja si data baru terus lihat, oh ini yang terdekat kebanyakan adalah yang segitiga, maka saya kategorikan data baru ini sebagai segitiga. Ya, itu instant based learning. Tapi kalau dalam model based learning kita bikin sebuah datanya ada, terus kemudian kita bikin model sehingga kita bisa membuat sebuah boundary di sini atau threshold untuk decision-nya. Berarti kalau feature-nya adalah harganya sekian, feature satunya terus feature 2-nya harganya sekian, maka saya kategorikan sebagai kotak karena dia berada di luar boundary ini. Ya, kalau kita bisa sampai menyimpulkan sebuah boundary, membuat sebuah boundary untuk decision, untuk memutuskan, untuk mengklasifikasikan berdasarkan feature yang ada, ini disebut dengan model based learning. Artinya apa? Saya harus memodelkan dulu. Saya harus mendapatkan sebuah persamaan lah.
intinya ya. Meskipun nanti sebetulnya itu akan menjadi sebuah threshold atau boundary-nya. Mana sih yang dikategorikan atau batasannya, mana yang dikategorikan sebagai segitiga atau kotak. Kalau dalam hal ini enggak, kan saya tidak membuat boundary sama sekali. Yang jelas saya langsung dari instance-nya. Instance yang ada, sekitarnya, mana yang lebih banyak. Nah, kalau dia lebih banyak ke segitiga, maka kategorikan segitiga. Kalau dia jatuh di sini, misalkan data barunya, ini lebih banyak kotak kan ya. Berarti dia kotak. Tapi saya tidak membuat decision kan. Kalau bedanya dengan yang model based, saya akan membuat decision di sini. Bisa jadi kayak gini misalkan. Kalau yang canggih berarti dia bisa sampai gini. Nah, decisionnya. Baru itu model based. Tapi kalau tanpa itu, hanya berdasarkan instansinya aja, dilihat mana yang terdekat. Ya, ini disebut dengan instant based learning. Oke, gampang lah. Oke, nah sekarang bagian terakhir. Jadi ada sebetulnya tidak gampang ya dalam implementasi ini kita tuh punya apa? Saya harus memilih algoritma ya untuk melakukan training. Kalau untuk melakukan training memilih algoritma berarti apa yang buruk? Bisa jadi datanya buruk. Ya. Terus kemudian algoritmanya yang buruk. Jadi ada dua jenis kesalahan pada saat kita melakukan implementasi pembelajaran mesin atau machine learning. Bisa jadi datanya yang buruk, data training kita buruk. Ya, sehingga pada saat melakukan proses generalisasi untuk testing yang betul-betul atau melakukan validasi juga ternyata benar-benar buruk gitu loh, karena datanya udah buruk. Atau bisa jadi gini, datanya udah oke lah, bagus lah, tidak ada data pencilan, tidak ada data yang rusak dan sebagainya. Maka ternyata yang buruk adalah algoritmanya. Kita nggak tepat memperlakukan, misalkan memilih model yang kurang tepat ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Ya. Jadi kita ada dua jenis kesalahan ya, ada data, terus kemudian ada algoritma. Kita lihatlah. Nanti Anda akan mempelajari sebuah konsep regresi linier atau regresi ya secara umum. Misalkan yang pertama data buruk itu saya tidak cukup nih data trainingnya. Nah, kadang-kadang orang yang dibutuhkan adalah data yang demikian banyak sehingga modelnya lebih bagus ya. Nah, dalam permasalahan ini bisa jadi machine learning terutama untuk deep learning itu butuh sangat banyak data ya. Ketika meskipun algoritmanya mantap, algoritmanya sudah terkenal, bagus ya, tetapi ketika di training dengan jumlah data sedikit, performnya jelek. Bisa jadi begini, ketika Anda datanya sedikit, jangan pilih terlebih dahulu sebuah algoritma yang cukup kompleks modelnya. Misalkan gini lah, kalau kita sudah lihat polanya garis lurus, terus kita menggunakan orde 3, itu nggak bakalan cocok. Ya, artinya kalau datanya sedikit, pergunakanlah orde atau pergunakanlah algoritma yang jangan yang kompleks dulu. Taruhlah Anda karena ingin menggunakan deep learning tapi datanya cuma 100 gitu, 100 gambar, itu nggak bakal representatif. Mau gimana pun kompleksnya sebuah algoritma tapi datanya tidak cukup, maka tidak akan baik. Ini adalah contoh sederhana kekurangan data. Kalau misalkan datanya seperti ini, sebetulnya kita memanfaatkan yang biru ini loh. Kita ingin melihat apa hubungan GDP atau Gross Domestic Product dengan kepuasan hidup manusia di sebuah negara misalkan. Kalau kita hanya memanfaatkan yang biru-biru ini, datanya kurang misalkan ya di awalnya, maka saya mendapatkan garis biru ini. Tetapi kalau misalkan kita lengkapi dengan data-data negara lain, misalkan di sini Brazil, Meksiko, Chili, Czech Republic, terus kemudian Norwegia, Switzerland, Luxembourg, maka saya akan mendapatkan data tambahan merah ini. Nah, setelah dilihat, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan model garis lurus yang hitam. Nah, ini akan menyimpulkan hal yang salah. Oleh sebab itu, data harus banyak. Ini contoh sederhananya aja ya. Ya, misalkan datanya memang yang seharusnya dibutuhkan adalah data-data yang ini juga tambahannya. Maka saya akan menghasilkan model yang beda satu sama lain. Ketika ada negara di sini, saya ingin berapa sih kepuasan hidupnya kalau misalkan di sini di 90.000. Kalau yang hitam itu akan menyimpulkan segini kan, di antara 6 sampai 8. Tapi kalau yang biru dia akan menyimpulkan ini kan, 8 sampai 10. Nah, itu kekurangan data berarti. Ya. Oke, karena kesimpulannya salah kan dengan model yang Anda dapatkan. Nah, itu pertama itu ya. Jadi terus kemudian yang tadi ketidakcukupan data training tidak representatif. Ya. Misalnya di sini juga ada data buruk, data dengan kualitas rendah. Contohlah di sini. Ini tadi saya akan membedakan dua jenis bunga misalkan ya. Ini Virginica, ini saya lupa tadi namanya ya. Versicolor misalkan gini.
Tapi ada data training Anda itu pencilan, outlier. Di sini. Di sini. Gimana saya membuat separasi ini? Nah, biasanya orang kalau misalkan ada outlier atau pencilan seperti ini, saya ilangin. Udah, ini saya nggak anggap sebagai training. Ya, data pencilan itu bukan training. Ketika saya lepas dari dia, udah saya bisa menyimpulkan, ya udah gini aja garisnya kira-kira. Pembatasnya antara membedakan bunga ini dengan bunga ini, yang biru. Ya, kalau ada data pencilan, kita juga bingung kan, nanti malah jadi salah. Ya, nah, ini adalah data dengan kualitas rendah. Biasanya pencilan itu dihilangin. Bahkan misalkan ini konsep untuk SVM. Ini ada outlier juga di sini. SVM itu nanti membuat sebuah garis pemisah dua ya. Semakin wide, semakin lebar, dia semakin memisahkan antara tipe data ini dengan data yang lainnya. Sehingga kita bisa melakukan klasifikasi. Nah, kalau ada outlier seperti ini, karena kan dia berdasarkan support vektor yang paling dekat, nanti malah jadi salah gitu. Jadi garisnya cuma ini, nanti di sini dong. Ya. Di sini misalkan ada data baru, di sini sudah diklasifikasikan yang hijau, padahal sebetulnya dia yang kotak biru ya. Nah, oleh sebab itu pencilan ini sangat jelek untuk, maka harus harus dihilangkan. Bahkan mungkin seorang yang saya baca itu seseorang yang untuk para data scientist itu banyak juga mereka untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik tentang sebuah algoritma atau misalkan membuat sistem, maka banyak di-spend waktu untuk remove data-data yang memang sudah yang jelek ya, dikategorikan sebagai jelek, outlier. Outlier biasanya nggak baik ya. Makanya sekarang ada ilmu juga yang sering berhubungan dengan outlier ini. Ada yang disebut dengan bagaimana dia tetap bagus, konsisten meskipun ada outlier. Robust statistik namanya. Tapi ya ada juga yang seperti itu. Terus kemudian feature yang tidak relevan. Misalkan gini lah, yang feature yang tidak relevan itu. Saya ingin mengkategorikan, mengklasifikasikan mobil sport dengan mobil biasa-biasa aja. Misalkan saya punya feature, pertama adalah kecepatan maksimum misalkan. Feature-nya kecepatan maksimum sebagai salah satu cirinya ya, mobil sport kecepatan maksimum misalkan bisa sampai 250 km per jam. Sedangkan yang mobil biasa misalkan hanya sampai 180 km per jam. Kita ada data seperti itu, tapi ada juga selain data kilometer per jam, itu ada juga miles per hour. Ya, terus ya miles per hour sama kilometer per jam, ya miles per jam ya, miles per jam atau kilometer per jam kan bisa aja saya hilangkan salah satu, ngapain saya terlalu gede, ada dua data, saya hilangin aja yang miles per hour ya, saya pakai yang kilometer per jam. Atau gini, untuk membedakan mobil sport dengan mobil biasa itu adalah warna mobil, kan nggak relevan. Warna mobil dari mana saya bisa membedakan warna mobil bahwa dia mobil sport apa enggak ya, kayaknya nggak relevan itu ya, itu contoh ekstrim, ya udah saya hilangin gitu. Nah itu, karena kalau semakin banyak feature untuk membedakan sesuatu, maka algoritmanya biasanya semakin lama ya untuk melakukan proses training dan sebagainya. Nah itu yang harus satu set feature yang baik untuk melakukan training, yang betul-betul dibutuhkan. Mungkin nanti jadi malah nggak berguna kalau misalkan saya ingin membedakan mobil sport sama mobil yang biasa, ya itu dengan warna mobil misalkan, seolah-olah gitu. Jadi itu ada yang disebut untuk pemilihan feature itu juga ada ilmunya sendiri ya, yang cocok mana. Baik, nah hebatnya untuk deep learning kita nggak perlu, pokoknya udah si data itu dikasihin aja, si image-nya saya kasihin aja terus, nanti makin lama dia belajar, feature-nya dia belajar sendiri. Itu kelebihan dia ya. Cuman masalahnya interpretasi, susah diinterpretasikan. Ya, kalau algoritma biasa kan yang supervised dan gitu kita bisa pilihin kan feature-nya seperti ini, kalau ini nggak, feed aja terus. Nanti dia bikin layer sendiri untuk dari yang kompleks kemudian lebih sederhana, dari yang sederhana sampai yang kompleksnya. Oke. Terus kemudian ada yang disebut dengan algoritma buruk. Kalau tadi ada data ya. Ada yang disebut dengan overfitting. Nanti kita pelajari lagi. Untuk sementara overfitting itu kasusnya kalau misalkan si data itu terlalu sederhana tapi Anda menggunakan model yang kompleks. Misalkan gini lah. Ini yang biru-biru ini adalah data. Anda dekati dengan sebuah order 10, maka dia akan seperti ini. Yang biru ini. Dia tepat kan? Kita lihat dia singgungan dengan data-datanya tepat. Kita bisa akan melakukan prediksinya bagus. Untuk data trainingnya tepat ini modelnya dengan data training. Ya. Tapi masalahnya apa? Pada saat proses generalisasi bisa jadi model ini nggak tepat karena apa? Kalau saya bacaannya di sini gimana?
Di bawah kan? Salah kan? Jadi pada saat generalisasi, dia salah karena apa? Overfitting. Model Anda terlalu kompleks dibandingkan dengan data. Sebetulnya kalau sederhananya, kalau tidak terjadi, kalau misalnya Anda udah hebat ya, tinggal apa? Ini adalah sebuah data yang mirip garis lurus aja, sebetulnya kan. Oke lah, ada error sedikit di sini terhadap datanya, tapi kan itulah model yang paling tepat. Jadi kalau ada data di sini tinggal lihat, oh segini kira-kira. Kalau ini tepat pada data-data training, ya, tapi tidak tepat pada data yang baru. Jadi pada saat kalau Anda membuat keputusan membuat model yang sangat kompleks ini, Anda akan loss pada saat generalisasi. Dipakai loss. Kalau untuk dikasih data training, oh tepat terus dia harganya segitu sesuai dengan yang ada. Karena ya apa? Datanya terlalu kompleks, dia terlalu pintar untuk ngikutin data training yang ada sehingga errornya cukup kecil menurut data training. Tapi pada saat proses generalisasi itu jelek. Itu disebut dengan overfitting. Kalau model terlalu kompleks, data terlalu sedikit. Bisa jadi gini, Anda misalkan menerapkan sesuatu kompleks pakai deep learning dan sebagainya, ternyata datanya sedikit. Bisa jadi itu adalah overfitting. Pada saat generalisasi banyak yang salah mengklasifikasikan. Ya, bukan berarti algoritmanya jelek, enggak, tapi Anda kurang data sedangkan algoritmanya terlalu kompleks. Ya, maka bisa jadi Anda turunkan aja. Ya udahlah, saya coba lagi algoritma lain yang kira-kiranya lebih bagus nanti hasilnya. Baik pada saat data training untuk terus kemudian pada saat generalisasi. Overfitting itu pertama adalah apa? Solusinya penyederhanaan model. Kita sederhanakan modelnya lah, nggak usah terlalu kompleks ya. Dengan algoritma yang biasa atau dengan polinomial order 2 ya udah cukup, misalkan nggak usah order 10, malah nanti overfitting ya. Terus solusinya apa? Supaya tidak overfitting, menggunakan data training yang lebih banyak. Misalkan tadi Anda mengumpulkan gambar untuk misalkan membedakan bunga satu dengan bunga lain dengan gambar, Anda menggunakan deep learning, datanya sekarang 100, ternyata overfitting, ya udah harus tambah. Semakin lama semakin banyak, semakin bagus tuh algoritmanya. Semakin bagus hasilnya ya. Mengurangi noise data training ya. Coba Anda lihat, ada pencilan nggak yang tadi? Errornya seperti apa? Nah, makanya tadi sulit juga pada saat kita ingin serius. Jadi Anda harus pelajari juga datanya nih. Jadi data dilihat dulu, jangan langsung implementasi dan sebagainya. Kira-kira data ini kayaknya pencilan deh. Ya udah hilangin gitu. Ya. Oke, ada yang disebut dengan underfitting. Underfitting itu gini, model terlalu sederhana, kebalikan yang tadi. Kalau misalkan datanya seperti ini yang biru nih, ya. Data yang biru Anda ikutin dengan garis lurus dengan persamaan linear. Maka dia underfitting, ya. Artinya apa? Pada saat training pun dia sudah jelek, apalagi pada saat generalisasi. Ya. Terus kemudian ini model terlalu tinggi polinomial, ini overfitting namanya. Ordernya terlalu tinggi, padahal data ini hanya mengikuti persamaan kuadratik yang paling cocok. Jadi underfitting ini terlalu rendah dibandingkan data yang seharusnya. Misalkan Anda hanya mengumpulkan sedikit, taruhlah Anda hanya mengumpulkan feature satu ini dari sini, dari sampai 3. Ini kan mirip-mirip ini ya, mirip-mirip garis lurus ya. Padahal kalau misalkan Anda kumpulkan lagi yang bagian negatifnya, ini sebetulnya persamaan ini mengikuti persamaan polinomial order 2. Tapi Anda dekati dengan hanya model linear. Itu underfitting. Kalau model lebih sederhana dibandingkan dibandingkan data. Bisa jadi gini, datanya terlalu banyak. Datanya banyak banget, sedangkan model Anda sederhana. Ya. Oke, solusinya adalah pemilihan model lebih powerful. Ya. Ya maksudnya modelnya lebih kalau order 1 dengan order 2 lebih powerful order 2 kan dalam kasus ini. Berarti kan Anda pilih yang order 2. Nah, itu pemilihan model itu penting ya pada saat kita mengimplementasikan. Jadi nggak hanya jebret gitu ya. Harus dilihat lagi betul apa enggak ya. Terus mengurangi batasan modelnya, misalkan ya tadi seperti tadi ya. Kita asalnya order 10 coba kurangi. Nanti bisa kelihatan kok. Ada nanti saya perlihatkan ya. Kita memilih model seperti apa, ini sudah cocok apa belum, apa ini overfitting, apa ini underfitting dan sebagainya ya. Terus kemudian memilih atau menambahkan feature yang lebih baik. Ya, bisa jadi saya kurang nih datanya, misalkan gini, untuk membedakan mobil sport sama mobil biasa, saya mencantumkan akselerasi, terus kemudian warna akselerasi, terus warna mobil yang tadi. Ya, terus satu lagi sebetulnya harusnya apa, kecepatan maksimum misalkan ya. Kecepatan maksimum tidak dimasukkan sebagai feature, tapi
hanya nomor akselerasi akselerasinya berapa dalam 1 detik, misalkan dia bisa sampai berapa, genjotannya langsung cepat ya. Dan juga warna mobil. Nah, warna mobil kan nggak tepat, bisa jadi underfitting. Saya harus masukkan lagi yang kecepatan maksimum misalkan, ya, pemilihan feature seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dari tadi saya ngomong. Bingung, mengerti, tidak mengerti? Halo? Iya, Pak. Halo. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Anda sudah, saya nanya, Anda sudah coba pakai Anaconda Navigator nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah oke, udah Sudah, bisa. Pak. Udah bisa ya? Sudah. Oke, saya masukin modul untuk yang Python basic-nya itu ada di pertemuan pertama ya. Python basic-nya ada di pertemuan pertama. Anda lihat sebetulnya yang penting itu adalah NumPy ya, package NumPy. Nah di situ kan ada buat array, nanti banyak dipergunakan, lebih dibandingkan hanya bawaan misalkan list untuk Python, lebih bagus menggunakan NumPy karena dia ada yang disebut dengan universal function, jadi lebih cepat eksekusinya ya untuk NumPy ini. Dia bisa daripada misalkan salah satu contohnya daripada menggunakan for loop, kalau kita bisa menggunakan misalkan untuk matriks yang cukup besar, yaitu kalau misalkan Anda bisa dideskripsikan dengan universal function bawaan NumPy misalkan untuk penjumlahan matriks, untuk perkalian matriks daripada Anda harus definisikan sendiri ya, maka bisa gunakan langsung NumPy. Nah, mohon dipelajari itu. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan tentang Anaconda Navigator-nya. Silakan nanti karena tugasnya juga saya akan bikin berdasarkan berdasarkan Jupyter Lab ya. Anda coba nanti Jupyter Lab-nya. Silakan di situ. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira. Oh gini, satu lagi ya, saya buka dulu LMS ya. Pembelajaran. Oke, nah presensi sekarang, meskipun saya katakan di sini, ini dilakukan saat tatap muka langsung, saya kira ya kadang-kadang lah ya, tapi ya kebanyakan mungkin. Tapi saya ingin untuk yang modul 2 ini, Anda pelajari ya modul yang tadi, jadi batasnya nanti malam jam 12 malam. Jadi Anda pelajari tadi modulnya, seperti saya udah jelasin, terus kemudian Anda kan ada modulnya, Anda baca ya. Terus kemudian di sini kan Anda bisa melakukan text submission, mana bagian dari modul yang paling menarik menurut Anda, sebutkan alasannya gitu aja. Kalau misalkan Anda sudah melakukan itu, berarti saya anggap hadir di Igrasias ya. Saya katakan Anda hadir. Nah, batasnya kapan? Anda tinggal klik, nanti cari text submission-nya, Anda tulis di situ, ya kasih misalkan yang menarik, saya tertarik pada masalah supervised learning misalkan ya. Karena gini, karena saya sedang misalkan saya sedang mengerjakan tugas akhir dengan menggunakan metode misalkan support vektor mesin misalkan, alasannya bisa seperti itu, atau alasan lain yang kira-kiranya ada. Nah, ini pengerjaan assignment ini akan dijadikan sebagai basis untuk presensi nanti siapa saja, maka untuk presensi yang kedua, yang kemarin yang pertemuan 1 saya hadirkan semua tuh ya, untuk yang pertemuan 1 ya, nggak apa-apa lah. Nah, ya saya kira ada, nggak tahu ya, mungkin memang hadir semua, saya nggak tahu. Nah, untuk yang kedua ini nanti basisnya adalah berdasarkan assignment ya. Silakan. Nah, terus kemudian kalau misalkan Anda punya pertanyaan, lebih bagusnya kalau misalnya ada pertanyaan, Anda masukin di sini. Misalkan Anda ingin ngasih pertanyaan apa karena nggak ngerti, silakan disampaikan di LMS ini. Tapi mungkin karena saya bisa jadi nggak aware, bilang juga di grup ya, Pak, saya submit di forum diskusi pertanyaan, mohon untuk dilihat misalkan ya. Lebih bagus gitu, lebih baik Anda ngasih tahu di saya. Ya supaya saya kayaknya notifikasinya nggak langsung, pasti di LMS-nya sendiri kan ya, notifnya nggak ada ke saya mungkin, saya nggak tahu apa di email langsung, saya nggak ngerti. Cobain aja, kalau ada pertanyaan silakan.
Nah, oke, mungkin itu ya. Jadi presensi ini berdasarkan Anda ini tuliskan menurut Anda apa yang menarik. Ya, mau cerita banyaknya juga silahkan lah ya. Yang jelas saya akan melihat presensi untuk pertemuan hari ini berdasarkan Anda yang Anda lakukan di LMS ya. Batasnya jam 12 malam nanti, beda 1 menit. Oke. Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Oh iya, saya ingin bukti dulu lah. Buka ya. Apa sih namanya? Kameranya buka. Oke. Loh, kok jadi sedikit? Oke, sebentar. Ntar recordingnya saya stop dulu lah. Oh iya, untuk